Challenge Information 4.0 intinya sih sebetulnya revolusi industri yang ditumpangi kecepatan data, transformasi data, penyampaian data. Didapatkan pasien COVID-2 pertama kali di Depok yang ribut di Jogja gitu. It's instantly, iya kan? Itu dalam negeri. Di luar negeri sama aja. Isu apa di sana? Artis drakor menikah, di sana. Di sini langsung ribut. Yalah, itu di Korea gitu, di sini penonton ribut. Memang netizen ini luar biasa deh. Tapi itu tidak bisa dihalangin juga kali ya. Tidak bisa. Kecepatan informasi itu nyaris instantly. Isu lokal bisa menjadi isu global. Padahal yang Anda harus perhatikan bahwa setiap orang mempunyai budaya yang berbeda. Menariknya di internet jadi nggak ada batasnya gitu. Informasi itu jadi nggak ada batasnya. Sehingga memilah informasi itu ya itu susahnya gitu. Dalam education akan menjadi problems. Karena Anda nanti siapa yang mau jadi dosen? Kepengen? Sudah? Pengen. Semua jadi dosen. Kebak nanti. Enggak, artinya begini. Era Anda sekarang dan era anak Anda atau murid future student Anda itu akan berbeda dengan Anda. Contohnya begini yang unik. Saya punya bimbingan 3 tahun berturut-turut kalau nggak salah. Antara tahun 2016 ketika saya pulang sekolah, 2017, 2018. Di 2016 pulsa masih mahal. Saya melihat mahasiswa saya kalau bimbingan, mereka langsung keluarkan kertas atau buku, kemudian make a notes. Tapi angkatan di bawahnya, saya pernah menegur. Ini ternyata kejadian ini juga terjadi di orang lain. Ada yang nulis. Menulis apa bercerita atau bercerita lupa saya. Tapi kejadiannya sama persis. Saya tanya gitu. Ini diskusi, bukannya Anda nyatet malah chatting. Dia dengan setengah menegur ke saya, Pak, ini saya mencatat gitu. Jadi mencatatnya memang pakai HP. Jadi ini perubahan sifat orang yang tidak bisa kita protes kan. Memang mereka tidak senang. Sudah memang hobinya seperti ini. Sehingga ini yang harus kita siasati dong. Bahwa saya sebagai dosen juga nggak boleh marah. Walaupun saya juga nggak bisa membedakan dia itu chatting atau nyatet. Loh, tapi kan kita tidak boleh menolak. Ini harus, ya nggak boleh menjudge. So, itu bahasanya anak muda. You don't like to being judged. Mesti yang bicara judge ini yang lebih muda daripada yang tua. Serius saya. Iya. Anak muda nggak senang dijudge. Iya, dan itu keluar sering sekali di kalimat-kalimat anak muda. Nah, Anda nggak bisa bayangkan nantinya murid Anda akan seperti apa, customer Anda akan seperti apa. Iya kan? Nah, perubahan-perubahan seperti itu membuat saya shock. Saya orang IT sendiri yang nggak begitu teknikal IT ya ini sih technical banyak sekali. Tapi artinya saya yang bergelut dengan IT saja itu sering shock dengan perubahan-perubahan itu. Dan catch up itu susah. Kalau dosen sekarang itu sudah bukan simbahnya yang tahu semuanya, nggak mungkin. Lecture itu lebih ke arah mengarahkan saja gitu. Fasilitator gitu. Facilitate. Soalnya kalau Anda nggak percaya dengan saya, sekarang Anda bisa langsung browsing kok di internet. Wah, ini Pak Winnie ngapusi nih, Ibu nih. Cek. Pak, menurut internet bilangnya begini gitu. Bisa kan? Bisa. Sehingga sisi ini Anda sebagai pendidik nantinya kalau yang pengen jadi dosen juga harus berubah. Anda tidak bisa lagi tahu segalanya, memang nggak bakalan bisa.
Lah wong mahasiswa cari dari Google cepat banget. Emang Anda akan bisa menyaingi Google untuk informasi? Nggak bisa. Ini merek lagi Google. Iya kan? Iya 200 lagi. Healthcare, intinya di healthcare itu adalah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, peningkatan outcome. Apalagi ya? It's a good news. AI, artificial intelligence, sistem cerdas istilahnya. Apakah sudah ada? Iya, sudah ada. Google itu menggunakan AI ya untuk menganalisa Anda. Yang paling gampang gini lah. Siapa yang menggunakan Google Map? Semuanya. Dari mana dia bisa tahu bahwa kalau saya sekarang mau naik mobil ke Jakarta dilewatkan jalan mana? Dia menganalisa pattern bahwa jam sekian saat ini kemungkinan tercepat adalah lewat sini. Nanti sekian jam kemudian jalur sana biasanya lebih sepi, jadi lewat. Itu kan prediksi, itu learning. Dia belajarnya dari mana? Data ribuan orang yang pakai Google Map. Tapi apakah ketika Anda tidak menyalakan Google Map, itu Anda tidak terrecord datanya? Big mistake. Anda tidak terkonek pun Anda terrecord. Teman saya itu sengaja tidak pernah memang menyalakan Google Map. Tapi dia yang kaget suatu saat di HP dia muncul, cedung. Posisi Anda belum di kantor. Apakah Anda baik-baik saja atau gimana? Bukan Anda baik-baik saja. Apakah ada kemacetan gitu? Atau apa ya? Intinya biasanya itu dia dari rumah ngedrop anaknya terus ke kantor. Pendek kan waktunya, let's say 40 menit. Tapi hari itu dia dari rumah ke sekolahnya anaknya, turun dulu karena mau urusan administrasi sekolah anaknya, baru ke kantor. Nah di situ langsung muncul. Dia cerita, tuh kan dia bisa baca saya gitu. Padahal dia nggak pakai Google Map. Artinya data Anda itu terkirim otomatis. Mateni ya? Mateni. Kalau pejabat kira-kira gimana? Lah kalau saya intelijen luar negeri, iya kira-kira akan menghack itu. Kira-kira. Logikanya gitu aja sih kalau saya. Sehingga kalau dia assassin gitu ya, ngehack, lihat dia polanya kayak gitu, saya akan assassinnya ada di sisi mana gitu. Prediction, information healthcare, masih banyak. Yuk, healthcare sudah saya ini sama. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Tanya dong. Aplikasinya ini contohnya patient safety, workforce, regulatory relief, payment. Ada pertanyaan kemarin diskusi dengan orang hukum. AI misalnya, artificial intelligence. Apakah kalau Anda menggunakan artificial intelligence itu secara hukum sudah boleh? Jika itu yang memutuskan komputer. Sekarang saya tanya deh. Kalau ada kesalahan, nanti siapa ya menentukan? Wah, orang hukum ramai ini. Kemarin, belum lama ini. Minggu lalu. Wah, itu nggak bisa, harus kita diskusikan bla bla bla. Akhirnya saya agak gatel kan, maju ke perdebatan itu. Saya cuma bilang, Bapak Ibu, siapa yang belum lama berselang memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan dan diambil sampel darahnya misalnya karena dicurigai DB misalnya gitu, itu alatnya sudah menggunakan AI. Kok nggak dituntut gitu?
Sehingga persepsi orang kalau sudah tidak setuju, reluctant, itu terus menutup segalanya. Padahal kita harus tunjukkan dong, memang teknologinya sudah smash gitu. Masih ingat praktikum untuk hitung jenis darah? Sempat melakukan itu enggak? Enggak dapat ya? Di lab patologi klinik kayaknya, ya hapusan darah gitu. Pernah? Dulu ya? Dulu banget. Kan susah itu, miringnya susah, darahnya kurang gitu. Harus tok gitu ya. Begitu dilihat di bawah mikroskop, aduh ketebelan gitu, nggak bisa gitu. Ketipisan ora iso dihitung gitu karena nggak bisa. Tapi dengan alatnya modern, teteske, masukkan alat, tinggal kasihkan ke dokter. Dokter umum kan berarti di fasilitas kesehatan primer gitu. Nggak pada protes itu. Kenapa diproteskan sesuatu yang membuat mereka takut? Jadi fear itu kadang berlebihan, ketakutan itu berlebihan. Padahal dulu saya ingat betul zaman saya kuliah itu mengatakan dengan jelas kemampuan manusia tidak akan terkalahkan, tidak akan. Tapi ternyata mesin-mesin ini sudah mulai slowly merubah pendapat itu, yaitu alat lab kesehatan itu. Itu decision-nya siapa? Robot. Terus dia bilang, lah iya tapi kan itu miliknya, itu kan nanti masih diverifikasi. Betul, verifikasi. Tapi yang menghitung tadi siapa? Dokter spesialis patologi klinik, dia melakukan apa? Membaca kan? Menginterpretasi kan? Tapi yang melakukan kalkulasi siapa? Alat. Kok nggak diprotes? Ini sehingga Anda melihat teknologi harus melihatnya wise, bahwa memang sudah ada. CT scan misalnya. How do you know that it's really like that? Jangan-jangan itu cuma gambarnya orang lain di-upload. Hah? Iya kan? Ada virus yang khusus, ada virus ini unik, menginfeksi software khusus untuk radiologi, sehingga bacaan radiologi parunya akan nampak CA paru. Wow, itu virus komputer, tapi menyasar khusus ke software di situ. Kalau nggak ada evaluasi kan nggak mungkin. How do you know? Sehingga inilah teknologi. Tapi pertanyaannya, loh, tuh kan teknologi ada masalahnya. Emang manusia membaca selalu benar? Tidak juga, tidak juga. Hitung jenis darah, hitung jenis sel leukosit itu pernah ya? Sel leukosit kan pejetannya kalau manual itu masih ada berapa gitu. Itu ada salahnya juga kan? Ada salahnya. Sehingga ada tools yang memang ya kita harus wise, kita harus wise. Self screening bla bla. Intinya harusnya adalah di sini kan. Patient centered care. Yang penting adalah ini. Tapi Anda tidak bisa mendapatkan ini tanpa mendapatkan keuntungan. Bagaimana Anda bisa meningkatkan keuntungan, meningkatkan quality of care kalau Anda tidak mendapatkan keuntungan? Tidak bisa. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Sehingga pada sistem informasi kesehatan di rumah sakit itu sebetulnya memang untuk meningkatkan quality of health care, quality of care-nya, tetapi juga tujuannya adalah meningkatkan proses bisnis healthcare-nya biar dia mendapatkan profit juga. Ada istilah yang bagus ya, untuk improvement the business. Oke, istilah halusnya improvement the business. Jangan bilang profit. Profit itu kayaknya agak orang sakit di profit, tapi kan profit juga. Siapa yang nggak mau dibayar di situ? Nggak ada.
Nah, disitulah ada keseimbangan antara quality of care-nya dengan profit. Nah, IT membantu itu. Oke, next trend. What you have to understand, sama sebetulnya. Apa kebutuhan organisasi Anda, bangunlah sistem itu. Tapi biasanya sama prinsipnya. Bahwa yang dibutuhkan manajemen berhubungan dengan keuangan itu biasanya akan diciptakan dulu. Tidak apa-apa. Toh diskusinya lagi sama tentang kemanusiaan lagi. Pendidikan tinggi apakah boleh dikatakan bisnis gitu? Ini agak tabu. Tapi kenyataannya kan memang harus mendapatkan keuntungan. Oke, sehingga strategi Anda kalau mengembangkan sistem informasi adalah sesuatu yang bisa untuk mensupport manajemen mengambil keputusan bisnis atau keuangan misalnya, itu dibutuhkan sekali. Baru setelah itu kembangkan yang lain ke mahasiswa misalnya, sehingga sistemnya bisa macam-macam. Tapi intinya proses bisnis harus berkembang dulu dong. Ini prinsip saya ini berubah agak shifting agak banyak setelah saya berada di posisi yang lain di institusi saya. View saya berubah. Kalau tadinya view saya adalah sebagai orang IT yang harus membangun ini, idealisme seperti ini. Setelah saya menduduki beberapa posisi jabatan yang lain, saya melihat kepentingannya agak lain. Kalau di higher education, customer-nya siapa? Siswa. Sehingga part saya memberikan ini dengan baik hati dan senyum, kan customer. Pertanyaan saya, Anda senang nggak kalau dosennya gualak bersengut terus gitu? Tidak. Tapi Anda kesini, kita ada Anda membayar, gampangnya customer pay this institution so that you getting smarter and have a job in the future, better job, better opportunity. Tugas kami adalah memfasilitasi agar Anda tambah pintar dengan PR tadi, salah satunya. Loh, itu kan perjanjian kok, logikanya seperti itu. Tapi kita juga dalam pelayanan seperti ini, saya harus melayani dengan baik kan? Satu, pelayanan administrasi harus baik nggak? Iya, itu customer service. Jadi sisinya ada dua. Ada perdebatan sekarang ini adalah mahasiswa sekarang kok susah ya gitu. Berbeda dengan dulu gitu. Ada perdebatan seperti itu. Ada diskusi. Saya melihatnya begini dengan melihat anak saya sendiri. Tantangan hidup mereka berbeda dengan tantangan hidup kita dulu. Beda sekali kan? Apa yang mereka rasakan sebagai hambatan dan challenge di kehidupan mereka itu sangat berbeda dengan kita. Dan part of it itu terpengaruh dengan sistem informasi, perkembangan teknologi informasi, dan di dunia pendidikan harus disikapi yang lain juga. Dulu misalnya kalau di kedokteran, dokter mesti jadi ini jadi PNS malah dulu. Tenaga kesehatannya kayaknya jadi PNS semua deh, seingat saya. Sehingga berbondong-bondong ke sana. Tetapi sekarang kan nggak seperti itu. Nah, ini mengakibatkan perubahan tantangan yang mereka lihat. Kita harus provide itu dong. Dalam institusi swasta seperti ini berbeda dengan institusi negeri. Kalau PTN besar, mereka tidak akan memikirkan customer. Kayak apapun mereka perform, mereka tetap punya banyak mahasiswa. Tapi kalau swasta, enggak, harus berjuang. Nah, ini misinya kalau dikatakan, tapi ini tadi sama tabunya kalau dikatakan tabu. In English also called tabu. That we straightly said about profit di rumah sakit dan dunia pendidikan,
it's kind of taboo say that we need the profit. Tapi untuk meningkatkan pelayanan dan pendidikan, pelayanan kesehatan dan pendidikan tetap harus berbicara kesehatan keuangan. Profit lagi baliknya. Karena toh nanti yang bekerja di dalamnya salah satunya kalau dia mendapatkan kecukupan pendapatan, dia akan bahagia dan senang gitu. It's not that money is the main tujuan, tetapi kan itu sarana gitu ya, sarana untuk menuju. Kalau saya melihat ya itu sebagai ekspresi saja gitu, mendapatkan penghargaan gitu ya. Tapi kalau dibayarnya penghargaannya jauh di bawah UMR misalnya, ya siapa sih yang mau tetap tersenyum ngomong dari pagi sampai siang? Capek kan, maksudnya lapar gitu. Seperti itu kan. Ya memang ada yang masih bisa melakukannya, misalnya guru di daerah terpencil itu, dia guru honorer nyebrang sungai setiap hari gitu. Ada kan ceritanya, tetap baik. Itu kan outlier. Outlier itu dalam statistik berarti di luar. Itu exceptionally good gitu ya. Nah, yang seperti ini harus Anda pertimbangkan. Makanya sistem yang ada di perguruan tinggi, intendednya ada dua, meningkatkan kualitas pendidikan dan melayani mahasiswa. Meningkatkan kualitas pendidikan ada dua cara. Kalau di negeri yang besar, benar mereka akan mengantarkan ke penelitian, menjadi ilmuwan yang baik. Nanti kalau jadi dosen ya. Tapi kalau Anda mengajar di swasta, berbeda. Logikanya orang masuk kuliah itu untuk apa? Untuk mendapat pekerjaan. Sehingga logika swasta di sini yang dipakai, bahwa ketika menyelenggarakan sistem pendidikan ini, harapannya adalah dia nanti diterima pekerjaan. Sehingga apa yang dibutuhkan industri, apa yang dibutuhkan lapangan kerja sangat kita ikuti. Sehingga nanti diskusi orang swasta dengan PTN yang besar akan berbeda kan. Di sana bisa berbicara mulu-mulu tentang filosofi, yang kita filosofi pendidikan iya, tetapi bulan ke bulan untuk operasional tetap harus dihitung. Tabu ya, tapi that's the reality. Sehingga sistem informasi yang digunakan juga sifatnya akan berbeda sesuai kebutuhan dong, iya kan, sesuai kebutuhan. Contohnya sih macam-macam. This is ideally. Kalau tadi patient centered care, kalau di sini siapa? Student. Apakah seberapa banyak sih dari Anda ini yang akan jadi ilmuwan? Nggak banyak kan? Beda dengan kalau yang di UGM gitu ya. Beda kan? Beda. CRM ini apakah relevan dengan pendidikan tinggi? Iya. Hubungan kita dengan siapa? Apakah hubungan kita dengan dikti saja? Kualitas pendidikan? Kalau kita nyasarnya ke dikti saja, itu standarnya adalah standarnya PTN. Semakin sedikit mahasiswa dengan perbandingan dengan dosen, itu semakin baik gampangannya. Nah, tapi untungnya dari mana? Berarti nggak efisien. Prodi fakultas harus ada beberapa aturan, ini harus fakultas sendiri, ini harus fakultas sendiri, by the law. Tapi kalau di swasta kalau bisa digabung lebih efisien kan akan lebih menguntungkan. Jadi ini ada perbedaan sikap. Berhubungan dengan ini dong, customer kita tidak hanya dikti. Kalau di negeri boleh berbicara itu karena yang membayarkan pemerintah. Makanya kalau swasta sebetulnya berbicaranya di dua customernya, industri yang dia layani untuk mahasiswa lulusannya, dan customernya, calon mahasiswa sendiri. Sehingga sistem informasinya juga beda kan? Beda logikanya, kebutuhannya. Ada ini, ada fakulti. Fakulti itu dosen, administrasi. Ini yang penting. Sistem sekarang itu harus memenuhi ini.
fleksibel, harus fleksibel. Berubah banyak, berarti harus menyesuaikan. Industri berubah karena era industri 4.0, right? Oke. Itu karena tuntutan apa sebetulnya? Cost kan? Cost, benefit kan? Gampangannya. Let's make it simple. Apakah kemudian industri pendidikan, perguruan tinggi juga tidak akan berubah? Berubah sama saja. Kan cost and benefit juga. Akhirnya prinsip-prinsip itu juga mempengaruhi kita juga. Pertanyaannya, hospital. Apakah hospital tidak akan terpengaruh oleh prinsip-prinsip ekonomi? Terpengaruh. Suppliernya emang memberikan begitu saja? Enggak kan? Enggak. BPJS berprinsip ekonomi enggak? BPJS berprinsip, BPJS-nya lo ya, duitnya mah itu dari situ enggak. Tapi in terms of pengelolaan organisasinya, kan dia juga harus memikirkan profit. Ya, kalau Anda di perguruan tinggi, ingat, kalau customer Anda adalah mahasiswa, karung lirik loh aku ya. Kalau customer Anda adalah mahasiswa, maka mudahkanlah mahasiswa tersebut. Tugasnya lebih sulit, iya, biar lebih pintar. Bukan artinya melayani mahasiswanya biar lebih mudah. Pembayaran lebih mudah. Wong bayar we kok angel. Mbok yang bayar mudah, kerjasama dengan bank dong, pakai online dong. Anything that makes the payment easier. Apapun yang dibutuhkan mahasiswa, misalnya informasi gitu kan nggak apa-apa. Itu kan pelayanan. Masalah value pendidikan itu beda lagi, sesuatu yang harus diajarkan beda. Tetapi pelayanan kepada customer Anda harus pikir, sehingga dalam benak Anda nanti kalau pengelolaan perguruan tinggi itu ada manajemen di dalamnya, sistem pengajaran, pendidikan, delivery pendidikannya, dan juga untuk pelayanan untuk kepentingan customer, yaitu mahasiswa Anda. Kalau memang customer Anda adalah mahasiswa, maka ya fokuslah untuk meningkatkan kepuasan dari pengguna. Selalu balik lagi ke situ lagi. Saya tutup dulu biar ini ada penutupnya.